Hai adik-adik semua, selamat berjumpa di dalam belajar matematika. Matematika itu mengasihkan. Matematika, yes. Adapun yang menjadi materi kita adalah pola bilangan. Masih tetap pola bilangan ya. Pola bilangan. Tujuan pembelajaran kita ada di situ lengkap ya, masih sama. Sekarang kita lihat pengertian pola barisan bilangan ya. Perhatikan pola batang-batang korek api berikut. Banyak batang korek api yang ada pada setiap pola adalah ini 3, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sehingga diperoleh 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. 3, 5, 7, 9 merupakan salah satu contoh ya, contoh barisan bilangan. Nah, ini barisan bilangan khusus ya. Nah, yang pertama barisan bilangan asli. Nah, kita lihat di sini ada noktah besar atau titik besar. Di sini 1 titiknya, di sini 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Berarti bilangannya, barisan bilangannya adalah 1 tambah 1 2 tambah 1 3 tambah 1 4 sehingga diperoleh 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Itu pola barisan bilangan asli. Untuk bilangan ganjil, ini 1 noktahnya, ini 3. Nah, ini 5, ini 7, ini 9, 11 dan seterusnya. Ditambah 2, 1 tambah 2 3, berarti 1 3 tambah 2 5 tambah 2 7. Jadi barisannya 1 3 5 7 9 11 13 15 17 dan seterusnya jika dilanjutkan. Ini barisan bilangan pada segitiga Pascal ya. Ini segitiga Pascal, 1 di atas. Diawali dari 1 ke bawah 1 1, baru dijumlahkan yang 1 tambah 1 menjadi 2. Diawali dari 1 semua, diakhiri dengan 1. Baru angka di bawahnya itu diperoleh dari jumlah 2 angka di atas. 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3, 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, 1 tambah 4 5, 4 tambah 6 10 dan seterusnya. Jadi ini adalah pola bilangan segitiga Pascal. Perhatikan pola noktah berikut. Nah, di sini ada 1. Di sini ada 4. Di sini ada 7 dan seterusnya. Kalau ditanya berapa noktah pada pola ke-18, maka tidak perlu kita tulis dia sampai 18 suku ya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat dan seterusnya. Untuk menentukan suku pada pola ke-18, kita lihat dari gambar yang ke-1 1, gambar yang kedua 4, gambar ketiga 7, dari 1 ke 4, dari 4 ke 7, dari 7 ke 10 ditambah 3. Jadi gambar ke-18 itu adalah 1 ditambah 17 kali 3. Sama dengan 1 ditambah 51 sama dengan 52. Pengertian barisan bilangan. Perhatikan ya. Ini 1, 3, 5, 7. U1 urutan pertama, U2 urutan kedua, U3 urutan ketiga, dan seterusnya disebut dia suku KN atau urutan KN. Begitu untuk contoh yang ini ya. Suku KN itu urutan KN. Contoh 1, 3, 5 berarti ditambah 2.
Kemudian barisan bilangan bertingkat 2. 0, 1, 3, 6, 10. 0 ke 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 nanti dan seterusnya. Baru dari bawahnya ini ditambah 1 nanti semuanya, tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi kalau dilanjutkan tambah 1 berarti di sini 5. Berarti tambah 5. Tambah 5 berapa? 15. Dan seterusnya. Barisan bertingkat 3. 0, 1, 3 dan seterusnya. 0 ke 1 tambah 1. 1 ke 3 tambah 2. Nanti di sini tambah 1 tambah 2 tambah 5 tambah 10 tambah 17. Dari 1 ke 2 tambah 1, dari 2 ke 5 tambah 3, berarti di sini tambah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya. Baru dari 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, nanti ke sini tambah 2 seluruhnya. Jadi 0, 1, 3, 8, 18, 35 itu adalah barisan bertingkat 3. Barisan dengan aturan dikali. Perhatikan. 3, 6, 12, 24. 3 menjadi 6. Dikali berapa itu? Dikali 2. 6 menjadi 12. Dikali 2. 6 kali 2 ini. 12 kali 2 ini. Kalau dilanjutkan nanti begitu seterusnya. Dikali-kali 2. Barisan dengan aturan dipangkatkan. 1. 1 itu adalah 1 pangkat 3. 8 itu adalah 2 pangkat 3. 27 adalah 3 pangkat 2. 64 adalah 4 pangkat 3. Dan seterusnya nanti di sini 5 pangkat 3, 6 pangkat 3. Pangkat 3 kan itulah untuk bilangan berikutnya. Bilangan Fibonacci ya, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Di sini aturan pembentukannya ya, dimulai suku ketiga, ini suku ketiga. Setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya, mulai dari sini. Berarti 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 3, 13. 13 tambah 8, 21. 21 tambah 13, hasilnya dan seterusnya, dan seterusnya. Rumus untuk suku ke N atau barisan bilangan. Prinsip dasar menentukan rumus suku ke N adalah mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke 1, bilangan 2 dengan suku ke kedua, bilangan 3 dengan suku ketiga, dan seterusnya. Contoh. 2, 4, 8, 16. U1-nya urutan pertamanya 2, urutan kedua 4, urutan ketiga 8, urutan keempat 16, dan seterusnya. Diperoleh rumus suku ke N adalah UN sama dengan 2 pangkat N. U1, urutan pertama berarti 2 pangkat 1, urutan kedua 2 pangkat 2, urutan ketiga 2 pangkat 3, urutan keempat 2 pangkat 4. Kalau dikalikan itu maka hasilnya sama dengan ini. Barisan dan deret aritmetika. Ya, barisan aritmetika, deret aritmetika. Barisan aritmetika kita lihat di sini ya. Kita kembali ke semula. Urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, dan seterusnya. Barisan kedua. Urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, urutan kelima, dan seterusnya. Nihati 10, nihati 10, nihati 10 ini adalah beda. B-nya bernilai negatif atau biasa disebut itu selisih. Dari kedua contoh barisan aritmetika tersebut terlihat setiap 2 suku yang berurutan memiliki beda yang sama. Barisan 1 memiliki beda sama dengan 7 dan barisan kedua memiliki beda sama dengan negatif 10. Jadi sama aturannya semua. Kalau dikurangkan 8 kurang 1 7, 15 kurang 8 7, 22 kurang 15 7. Jadi selisihnya 7. 24 kurang 30 negatif 10. 18 kurang 24 negatif 10. Jadi
bedanya sama atau selisihnya. Rumus-rumus pada barisan aritmetika. Yang pertama, rumus suku ke N, ditulis dia UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B, di mana B adalah beda atau selisih. Bedanya adalah UN dikurang UN kurang 1. Atau supaya lebih gampang di sini bahwa selisih atau B itu dapat dicari dengan mengurangkan urutan kedua dengan urutan ke-1. Untuk menentukan jumlahnya, jumlah barisan aritmetika, ya. Urutan pertama ditambah urutan kedua tambah urutan ketiga dan seterusnya. Nah, itu disebut deret. Jadi deret itu adalah jumlah. Rumusnya Sn jumlah suku ke N sama dengan N per 2 kali A tambah UN, atau jumlah suku ke N sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B, di mana Sn itu jumlah N suku pertama, N adalah banyak suku, A adalah suku pertama, B adalah beda suku, dan UN adalah suku terakhir. Masalah sehari-hari yang berhubungan dengan barisan bilangan. Setiap minggu Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama Dina menyimpan Rp500, minggu kedua Rp700, minggu ketiga Rp900, minggu keempat Rp1.100. Begitu seterusnya, setiap minggu bertambah Rp200. Tentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Tentukan jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu. Minggu pertama tadi 500, kedua 700, ketiga 900, keempat 1100 dan seterusnya. Ditambah 200. Diperolehlah bedanya 200. A-nya 500, A itu tadi suku pertama. Maka UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, sama dengan 500. A-nya tadi 500 tambah N kurang 1 dikali B-nya tadi 200. Sama dengan 500 ditambah, kalikan ini ke dalam, N kali 200, 200N. Kurang 1 kali 200, 200. Maka UN sama dengan 200N. Maka uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20 adalah 200N ditambah 300 sama dengan 200 kali 20 tambah 300 sama dengan 4.000 ditambah 300 sama dengan 4.300. Jumlah uang yang disimpan Dina selama 36 minggu adalah, kita pakai tadi rumusnya, ini boleh. Maka diperoleh Sn sama dengan, karena 36 minggu tadi ditanya, berarti 36 per 2 dikali 2 kali A-nya tadi 500 tambah N-nya 36 kurang 1 kali 200. 36 bagi 2 18, 2 kali 500 1000, 36 kurang 1 35 kali 200 sama dengan 18 kali 1000 ditambah 35 dikali 200 adalah 7000. Maka 18 dikali 1000 tambah 7000 adalah 8000. Maka hasilnya 18 kali 8000 adalah Rp144.000. Baiklah, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi dirimu. Salam.